Kalau kalau Al-Albani mendoifkan hadis yang disahihkan Bukhari atau sebaliknya, bagaimana tuh? Sikap Taehyung aja. Jadi bukan maksud membandingkan, tapi mau tahu sikap Taehyung lebih percaya kepada Al-Bukhari atau percaya kepada Al-Albani. Nah, pernyataan saya sebagai orang yang tidak apa namanya tidak terlalu paham di bidang itu ya karena tidak belajar tadi mustalah hadis dan lain-lain. Ya, Nah, udah. maka saya akui bahwa ya jelas yang kita pegang adalah Bukhari itu sudah jelas kalau pernyataan seperti itu. Tapi kan penjelasannya pasti ada alasan kenapa Albani menyampaikan seperti itu. Nah ini poin yang kedua yang harus Ya, dilihat ini berarti penjelasannya. memilih Albani daripada Bukhari kalau begitu. Jadi memilih Albani lebih paham dari Bukhari kalau begitu. Tadi kan latar belakang alasan Al-Albani menyebutkan itu seolah-olah dianulir sama sama Taehyung yang tidak pernah belajar hadis. Taehyung pernah belajar hadis atau tidak? Atau Taehyung memposisikan sama Enggak, sekali tidak belajar? saya nggak belajar sama sekali Oke, mustalah hadis. kalau tidak belajar tentang itu, maka jangan pernah menyalahkan orang yang mengkritisi Al-Albani. Saya Karena sampaikan. Saya karena sampaikan emang sebentar, si sebentar, Albani sebentar, ini sebentar. paham gitu maksudnya. Enggak, begini dengar. Hadis. Fakta sejarah Al-Albani itu muncul belakangan. Sebelum Al-Albani, apa yang disebutkan sahih dan dhaif oleh Al-Albani, para ulama sudah memberikan takhrij itu. Jadi kalau antum berbicara al-jarh wa ta'dil, para ulama sudah mendahului itu. Dan bahkan yang semasa dengan Al-Albani bahkan di atasnya itu sudah ada. Contoh yang tadi disebutkan, Syekh Al-Gumari. Contoh yang disebutkan, misalkan Muhammad Hasan Hitu. Itu yang jelas-jelas. Dia belajar ilmu hadis, dia diakui oleh dunia, dan karyanya sebelum Al-Albani membuat kitab mereka sudah ada. Contoh lagi selanjutnya, ini emang perlu perlu maaf ya, perlu kecerdasan yang mendalam. Jadi kalau Betul, betul. masih awam Betul, tidak betul saya boleh akui. menganggap menyepelekan orang yang mengkritisi Al-Albani. Dengar, di antara yang mengkritisi Al-Albani itu adalah orang-orang yang salafi sendiri. Orang salafi contohnya misalkan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Itu menyebutkan bahwa yang sudah saya tulis di bawah itu, Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i soroha bi annal albani bahisun wa laysa bihafidin. Al-Albani itu hanya apa namanya peneliti, dia bukan hafal hadis. Eh, Kemudian Bang, Syekh Al-Utsaimin di juga situ sama. buktinya, Ustaz. Ada buktinya Iya, situ. ada, saya kirim nanti linknya. Antum bisa ngetik Arab nggak? Kalau bisa ngetik Arab Aduh, di copy nggak paste, tahu. antum antum klik. Kalau tidak bisa bahasa Arab mohon maaf. Kalau modal terjemahan jangan terlalu Begini, pede menganggap orang yang Anu mengkritisi. Dusi. Kirimkan Sebentar, linknya ke sebentar, saya. belum selesai. Cek langsung di Ya, sini di komputer. saya kirim link. Tinggal ketik yang tadi nanti akan muncul Jadi Bang Eston Mukbil atau Syekh Bang Andrew. gitu, Yang kedua, Mukbil yang bin kedua, dengar Hadi dulu, dengar Al-Wadi. dulu. Hei, dengar dulu. Ya, Iya, saya Mukbil bin Hadi sama Al-Wadi. Anu Dusi. Saya Yang kedua, sampaikan yang kedua. biar paham Taehyung. Tiap. Jadi gini, Taehyung begini. Jadi kalau pernyataan Taehyung, daripada Sheikh Mobil seperti itu Taehyung. Tip, Kalau mau lihat buktinya ada referensinya. bisa Mau lihat diketik buktinya ulang ada nanti referensinya. dilihat yang bisa kamera karena saya kalau barusan juga ikut mental juga tadi kalau mencari-cari. Ini sudah dipelajari, dengarkan sebentar. Syekh Al-Albani itu hanya tersohor di kalangan para pengikutnya. Tapi kalangan akademisi yang resmi tidak. Maka kenapa Masyayikh Saudiyah itu banyak yang kalau dalam menyebutkan Al-Albani itu sedikit, kecuali di ulama-ulama yang bukan ulama ya, para santrinya yang mengikuti Al-Albani. Kemudian pernah bikin masalah si Al-Albani itu. Bikin masalah itu dengan ulama Saudi yang merendahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Menyebutkan Muhammad bin Abdul Wahab la inayata lahu. Tidak punya keahlian dalam bidang hadis. Itu marah itu orang-orang pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Nah ini yang Taehyung nggak paham. Taehyung nggak bisa nulis Arab, tapi dengan modal terjemah, tapi bisa menertawakan orang yang sudah paham. Yang ketiga, Taehyung kalau mau mengakui secara jujur Al-Albani itu diakui oleh dunia atau tidak, tinggal dilihat karya-karya yang dijadikan pegangan mu'tabar oleh para ulama besar. Contoh misalkan yang terbaru, misalkan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dengan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, atau misalkan kumpulan-kumpulan tentang fikih, misalkan Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah. Itu dalam buku-buku itu, dalam kumpulan-kumpulan itu tidak ada ucapan-ucapan Al-Albani. Hatta fil lajnah ad-daimah jarang mengutip ini ucapan Al-Albani, enggak. Jadi sudah ketahuan Al-Albani itu ghair mu'tabar indal ulama, bal indas salafiyyin, bahkan
para ulama yang jadikan rujukan oleh Syarafi. Jadi antum ini mohon maaf, saya tadi pengalaman dari Ustadz Farid, kemudian saya juga sama nih saya pernah belajar loh. Saya pernah belajar juga di tempatnya Masyayikh Saudi, bahkan saya pernah belajar langsung sama Masyayikh Saudi. Hampir 20 tahun saya. Nah, yang terjadi kayak Ustadz Farid 2016, sebelum Ustadz Farid sudah banyak. Sebelumnya juga sudah banyak. Bahkan di luar negeri juga udah banyak. Termasuk di Indonesia Ustadz Sarwat LC itu. Dulu ketika di era Muslim dia masih menulisnya itu versi-versinya mirip-mirip Al-Albani sebagian. Tapi semakin tadi terbuka hatinya, punya dasar bisa membuka Arab, itu akan dilihat apa yang didoktrinkan jangan dibaca. Tentang sufi lah, tentang tasawuf lah, tentang asyairah. Penasaran bagi orang yang paham tentang ilmu, dibaca dalam kitabnya. Masya Allah, ternyata tuduhan-tuduhan itu memang berbahaya. Menganggap al-asyairah sebagai orang yang menyimpang itu para ulama yang muktabar, baik itu dari kalangan mufassir maupun muhaddits maupun ahli ta'rikh ataupun ahli lughat, itu mereka asyairah maturidiyah. Itu fakta. Ini tidak bisa dicerna oleh orang yang tidak bisa tentang memahami bahasa Arab dalam tulisan. Hatta yang keluar mutakharijul yang alumni Madinah sekalipun, kalau mereka membatasi itu sufi diginikan, kemudian tawasul sudah dianggap suatu hal yang sangat ini hadis dhaif nggak bisa diamalkan, kemudian itu dan nah ini racun yang harus dibuka. Maka apa yang dikatakan oleh Ustadz Farid itu sama saya rasakan, tapi saya tidak pernah terlibat di dalam Wahabiyah. Saya kuliah di Libya, ketika masyayikh itu berbicara, saya selalu mengkritisi dalam hati setiap apa yang dianggap sesat, sekalipun memang di Libya itu tidak membahas tentang tema-tema furu'iyah yang mendalam seperti itu. Contoh misalkan Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Dia itu yang dari PKS itu. Dia ketika membahas fikih itu, dia ilmiah ketika fikih itu. Atau Dr. Daud Rosid. Saya kenal mereka. Berbicaranya ilmiah. Ketika misalkan ada teman-teman yang sama-sama dari Libya itu, bid'ah, tawassul, bid'ah ini. Saya jadi penasaran, saya lihat. Oh coba, perpustakaannya kan besar. Sekalipun perpustakaan di Libya itu memang perpustakaan yang banyaknya versi-versi itu. Sekalipun memang luas sekali. Perpustakaan Abdul Hakim Adat itu sering duduk di depan saya. Dan dia bukan dosen ya. Dia hanya pembaca kitab di situ di Libya. Sampai penjaganya dulu Ustadz Ahmad Farid Okbah itu pemegang Asokwa itu saya tahu. Bagaimana ketika lalu lalangnya Aman Abdurrahman di Asokwa saya tahu saya. Bagaimana ustadz-ustadz yang lain. Nah jadi ketika ada modal dasar yang disebut dengan raw input dalam diri kita, mampu menulis bahasa Arab, membaca bahasa Arab, apa yang didoktrinkan sesat antum klik ulang, coba pakai judulnya misalkan dengan lebih lebih bijaksana, misalkan mengambil fatwa-fatwa Darul Ifta Al-Misriyah itu bijaksana. Oh ini pendapat ini begini loh, Badruddin Al-Aini itu menyebutkan begini loh. Oh misalkan Safaroni As-Safari ini begini loh. Imam misalkan Ahmad ibn Hanbal begini loh. Muhammad Idris Asy-Syafi'i begini loh. Al-Imam An-Nawawi begini. Nanti kepenasaran itu ketika muncul, oh berarti memang betapa merusaknya kelompok Salafi yang mengambil pendapat-pendapat ulama secara sepihak, menempelkan ayat yang bukan kepada orang muslim untuk orang kafir ditempelkan. Nanti ketahuan. Jadi jangan terlalu pede lah menertawakan orang yang mengkritisi orang-orang baru kayak Al-Albani. Al-Albani memang diakui secara apa? Dia sebagai peneliti. Tapi kalau secara kesana dan tidak ada yang merekomendasikan dari ulama yang muktabar. Jadi jangan terlalu inilah. Kalau saya lihat Tae Hyung itu kayak lembut, kayak pura-pura ini. Tapi ada menertawakan setiap orang ahli ilmu. Orang yang mendalam itu begitu. Indonesia. Beliau ini insya Allah tidak lama lagi nih beliau ikut kita. Tapi pelan-pelan. Insya Allah ini. Mudah-mudahan bisa bahasa Arab lah. Kalau udah bisa bahasa Arab saya agak percaya sedikit. Tapi kalau masih ini agak kuat. Karena teman-teman saya itu rata-rata keluarnya itu sudah lebih dari 15 tahun baru sadar. Rata-rata itu. Ngeri itu. 15 tahun itu baru sadar itu. Ustadz Sarwat LC itu, yang dokter sekarang udah Ustadz Sarwat itu, yang pengelola, pembimbing atau pembinanya rumah fikih, itu 20 tahun baru sadar bahwa dia dibodohi. Makanya kenapa beliau keras. Beliau keras. Termasuk ada ustadz-ustadz yang lain. Yang sekalipun karena bisa baca kitab gitu ya maksudnya ya Ustadz. Karena tidak jujur. Enggak, maksudnya dia berpindah karena sudah bisa baca kitab gitu, jadi tahu bahwa kalau ini larinya kemana. Sebelum gitu 20 ya? tahun dia ketika masih S1 yang direkomendasikan oleh Libya, dia masih jadi Wahabi.
Ketika dia sudah S2 ke atas mulai kritis deh. Termasuk muridnya Syekh Utsaimin. Muridnya Syekh Utsaimin itu sekalipun pemahamannya masih pemahaman Wahabi, tapi dia akhlaknya tidak mudah menertawakan orang-orang yang Yang mengkritisi Malang ya pemahaman Ustaz, Salafi. yang di Malang. Bukan. Yang Malang itu, si Siapa Abdullah namanya? Al-Hadrami. Abdullah Al-Hadrami. Hah? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tapi Iya, memang Abdullah Al-Zadromi. Jadi begini, Indonesia ya. saudaraku sebentar. Biasanya Saudaraku. memang orang yang semakin berilmu itu semakin tunduk sih, emang benar sih kata Antum ini Ustaz. Ya betul. Dan orang Karena dia dengar, semakin tahu gitu ya, semakin tahu gitu, semakin tahu, semakin Memang tahu begitu. dan semakin tahu. Jadi begini, ilmu itu kata Sayyidina Ali itu begini. Nggak tahu Taehyung adanya di mana. Ketika datang baru pertama kali kepada seseorang yang tidak cinta ilmu, kemudian dia mendadak jadi cinta ilmu. Ketika ilmu datang pertama, dia akan menjadi sombong. Sombongnya bagaimana? Dia akan menertawakan orang-orang yang sudah jauh berilmu darinya sebelumnya. Contoh misalkan mengkritisi Al-Albani dan orang-orang Salafi. Dia akan tertawa karena dia baru paham tentang hadis. Kenapa bid'ah hasanah itu masa sih yang sesat kok ada yang baik, yang sesat tapi baik kalau kata si Zainal Abidin itu. Saya kenal sama dia. Nah, lalu yang kedua kata Ali bin Abi Thalib itu semakin mendalam dan jujur dalam hatinya terhadap ilmu, dia semakin tawadu. Ini versi yang kedua. Ketika dia semakin baca, oh iya ya ternyata ya Allah, saya dulu kemarin pendapat saya kok banyak merendahkan orang ya, tapi ternyata orang punya dalil ijtihad. Jadi ada pendapat ini loh yang berbeda. Ternyata Jawas yang menyebutkan begini, Piranda tidak begini loh. Sudah mulai itu. Sudah dalam dirinya ada tawadu dia. Oh, Jawas berbeda dengan itu. Nanti baru ada muncul, oh iya ada terjadi perbedaan. Nanti ada daya kritis. Kalau ada perbedaan tanawu, kenapa sampai ada yang memunculkan ini bid'ah? Berarti kalau bid'ah berarti dolalah. Kalau dolalah finnar. Jadi salah satunya begitu. Nah setelah yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib itu, ilmu itu semakin didalami, maka dia akan semakin malu sendiri kalau berkomentar. Dia akan merasa dirinya sebagai orang yang tidak tahu. Barangkali yang lain yang lebih tahu. Karena sudah tahu diri betapa banyak kesalahan saya dalam menentukan hukum terhadap orang lain karena kebodohan saya. Jadi yang pertama sombong, yang kedua tawadu, yang ketiga merasa bodoh dan merasa yang lain. Disitulah hakikat Islam yang sebenarnya. Melihat orang-orang ini yang berbicara Islamnya benar. Jadi begitu. Ini mohon maaf, jadi saya agak panjang. Lihat Taehyung ini, mohon maaf, narasinya yang saya baca merendahkan orang yang mengkritisi Al-Albani CS. Oke, lanjut Ustaz. Ya.